Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu masih semangat dong ya? Sudah sarapan semua kan? Nah adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bernyanyi bersama Selamat Pagi Bapa. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul secara online untuk beribadah bersama. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi kembali, Firman Tuhan Kudengar.
Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kini kami hendak mendengar sebagian dari firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini. Berikan kami hati yang penuh konsentrasi, agar kami dapat dengan serius mendengar firman hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, yaitu dari Imamat 25 ayat 1 sampai 22. Imamat 25 ayat 1 sampai 22. Sudah? Akan kakak bacakan untuk kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram.
Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang keenam, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Adik-adik, kita sudah selesai membaca Alkitab kita dan kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kakak ingin bertanya, siapa pencipta tanah? Iya adik-adik, pencipta tanah adalah Allah, Tuhan kita. Dari tanah kita bisa menanam berbagai macam tumbuhan, berbagai macam sayur yang nantinya dapat kita petik, lalu kita masak dan menjadi makanan bagi kita. Kita pun dapat menjadi kenyang. Lalu adik-adik, kakak juga mau bertanya, apa yang adik-adik ketahui tentang orang miskin? Orang miskin adalah orang-orang yang berkekurangan. Mereka adalah yang tidak punya apa-apa. Mereka hanya punya uang sedikit, makanan sedikit, pakaian sedikit, bahkan ada yang tidak memiliki rumah. Nah, adik-adik, tentu kita semua pernah melihat orang yang demikian. Merekalah orang-orang yang tergolong ke dalam orang-orang miskin. Adik-adik, hari ini kita membaca Alkitab kita sudah membaca tentang peraturan Tuhan tentang tahun Yobel dan tahun Sabat. Lalu apa sih sebenarnya tahun Sabat dan tahun Yobel? Adik-adik, yang pertama tahun Sabat. Tahun Sabat adalah tahun yang diperingati setiap tahun ke-7. Setiap tahun ke-7, orang-orang Israel tidak boleh menanam, tidak boleh berkebun di ladang mereka. Pada tahun ini, mereka harus membiarkan tanah mereka sehingga hasil perkebunan mereka akan terbiarkan selama 1 tahun penuh. Mereka yang kaya, mereka yang berkecukupan dilarang untuk mengambil hasil tanah mereka pada tahun Sabat, pada tahun ke-7. Lalu mereka yang selama ini menjadi budak, hidup dengan kekurangan, hidup miskin, boleh mengambil hasil kebun itu selama 1 tahun itu. Lalu mereka juga yang selama ini tertindas, selama ini hidup kekurangan, selama ini terbeban oleh hutang-hutang, mereka diperbolehkan untuk bebas, diperbolehkan untuk pulang oleh tuannya. Bahkan tuan dari budak harus memberi perbekalan pada budak-budak mereka yang hendak pulang pada tahun Sabat. Lalu adik-adik, yang kedua ada tahun Yobel. Tahun Yobel diperingati setiap tahun ke-50. Kalau tadi tahun Sabat adalah tahun ke-7, kalau tahun Yobel adalah tahun ke-50. Orang-orang Israel merayakannya dengan meniupkan sangkakala ke seluruh negeri. Nah, adik-adik, sangkakala adalah alat musik yang terbuat dari tanduk domba jantan. Memainkannya dengan ditiup. Nah, tahun Yobel ini dirayakan secara sangat meriah. Lalu mengapa tahun Yobel ini harus dirayakan dengan sangat meriah? Tentu karena tahun Yobel ini diperingati setiap 50 tahun sekali, sehingga orang-orang menanti tahun Yobel dengan sangat lama. Sehingga pada tahun itu muncul, tahun itu datang, mereka semua harus merayakannya dengan sangat meriah. Nah, adik-adik, perayaan tahun Yobel hampir sama dengan perayaan di tahun Sabat. Jadi, pada tahun Yobel ditentukan juga aturan-aturan yang ditujukan kepada orang miskin dan orang kaya. Tuhan memerintahkan supaya semua hasil tanaman orang Israel diberikan khusus kepada orang-orang miskin. Tuhan memerintahkan supaya semuanya hasil dari orang-orang kaya diberikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Lalu saat orang-orang Israel yang menjual
rumah mereka dan tanah mereka karena mereka pernah kehabisan uang, maka pada tahun Yobel ini mereka bisa mendapatkannya kembali. Mereka yang tadinya tidak punya apa-apa kini mendapatkan semuanya. Tanah ini dipergunakan untuk bekerja bercocok tanam dan akhirnya bisa menjadi sumber penghasilan. Tahun Yobel ini adalah tahun pembebasan bagi mereka yang hidup menderita karena kemiskinan. Adik-adik, kita tahu dari bacaan ini bahwa Tuhan mengasihi orang-orang miskin dengan cara memberi perintah kepada mereka yang kaya untuk memberikan sebagian dari mereka kepada orang-orang miskin. Tuhan tidak ingin orang-orang kaya hidup serakah, menguasai semuanya dengan semena-mena. Nah, kita harus peduli kepada orang yang miskin dan lemah sehingga pada akhirnya terciptalah keadilan sosial. Pada tahun Sabat dan tahun Yobel diharapkan keadaan ekonomi orang Israel yang miskin berubah menjadi lebih baik. Adik-adik, hari ini kita belajar untuk bersikap empati dengan orang-orang yang berkekurangan, dengan orang-orang yang miskin. Empati adik-adik bukan cuma sekadar kita mengasihi mereka, kita melihat mereka dan merasa iba, tetapi empati juga disertai dengan kemauan untuk mau memberi, untuk mau berbagi dan memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, kita yang berempati seharusnya tidak boleh egois atau mementingkan kehidupan kita sendiri. Nah, kita yang berempati seharusnya tidak perlu bertanya apakah kita perlu menolong. Tapi saat kita melihat ada orang yang membutuhkan, kita langsung menolong mereka, langsung memberi bantuan kepada mereka. Adik-adik, melalui peraturan di tahun Sabat dan tahun Yobel, kita bisa menyimpulkan bahwa kebaikan bukan hanya semata-mata atas rasa kasihan. Bukan hanya semata-mata rasa sedih karena melihat orang yang kesusahan. Tetapi disertai dengan perbuatan kita. Adik-adik, kebaikan perlu ditekankan bukan soal kebebasan, melainkan sungguh-sungguh sebagai kewajiban yang mesti dilakukan oleh umat Tuhan. Jadi adik-adik, saat kita berbagi kepada orang yang membutuhkan, itulah bentuk ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita mau menolong karena ketaatan kita kepada Tuhan. Maka dari itu adik-adik, mulai hari ini, mari kita semakin peduli kepada sesama kita, khususnya yang membutuhkan. Kita mau berbagi karena kita adalah anak-anak yang taat terhadap Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur karena kami sudah mendengar firman-Mu. Hari ini kami kembali diingatkan untuk tidak menjadi anak yang serakah, tetapi menjadi anak yang mau berbagi dan mau berempati kepada sesama kami yang kekurangan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, agar kami dapat selalu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami ingin berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami dalam studi kami, agar kami dapat belajar dengan baik. Bagi kami juga yang masih harus beradaptasi dengan situasi pada saat ini, kiranya Engkau selalu menguatkan kami dalam belajar kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau selalu memberkati orang tua kami, juga memberikan kesehatan bagi mereka. Kiranya Engkau selalu memberikan kelancaran bagi setiap usaha orang tua kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang kami terima pada saat ini. Kami ingin berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang dalam keadaan sakit dan lemah. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, melindungi mereka,
membimbing mereka dalam proses pemulihan mereka, sehingga mereka dapat sembuh dan kembali ke keluarga mereka masing-masing. Untuk teman-teman kami, Tuhan, tolong sertai juga, sehingga kami semua dapat selalu bantu-membantu sebagai saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Demikianlah doa dan permohonan kami. Kiranya semua dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita saat ini akan bernyanyi kembali dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa firman Tuhan hari ini ya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.